Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah membaca basmalah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini anak-anak. Baik, langsung saja kita masuk materi hari ini yang berjudul dakwah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja ya anak-anak, kita lihat videonya secara bersama. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan ya anak-anak materi pelajaran pertama kita ada dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW ada 3 tahap. Pertama, ada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketiga, ada ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Pertama, ada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal atau sepupu Khadijah. Dalam pertemuan itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak. Baik, kedua, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Adapun tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW, paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Safa, untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam dan turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5 ya anak-anak. Baik, Ibu akan membacanya surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidiha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar ataupun penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ketiga, adapun ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ya anak-anak. Ketabahan Nabi Muhammad SAW, pertama, ketabahan atas ancaman Abu Lahab. Kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Adapun keteladanan Nabi Muhammad SAW, pertama, sabar menghadapi tantangan berupa celaan dari kaum Quraisy. Kedua, tetap melaksanakan tugas dari Allah karena salah satu sifat Nabi dan Rasul adalah tabligh, yang artinya menyampaikan, dan ikhtiar juga tawakal dalam dakwanya, ya anak-anak. Baiklah, langsung saja ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi hasil kesimpulan dari penjelasan ibu tadi, bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira. Adapun Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sempurna. Beliau selalu bersabar dalam keadaan apapun. Terima kasih anak-anak. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.